Hai sahabat Sora, kali ini kita akan bercerita tentang seorang anak dan ibunya. Mau tahu gimana ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Terus jangan lupa juga aktifin notif loncengnya biar sahabat Sora selalu update nih tentang cerita terbaru dari kami. Cerita bermula dari seorang ibu yang menggendong anaknya di pinggir jalan. Ibu ini mencoba meminta pertolongan kepada orang kaya yang sedang menelpon di dekat dia. Orang kaya itu melihat ke arah bayi yang lagi menangis. Orang kaya itu nampak tidak senang. Dia kembali menelpon dan melemparkan uang dengan cara tidak sopan. Walaupun sebenarnya hati ibu itu sedih, tapi dia mencoba tertawa karena dia udah mendapatkan uang. Lalu dia pergi ke toko hotdog. Ibu itu bermaksud untuk membeli hotdog agar dia bisa makan, tetapi orang yang menjual hotdognya menolak ibu itu. Hal tersebut dikarenakan uang ibu itu tidak cukup karena harga hotdognya itu udah naik. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita lanjut part 2. Kita lanjut part 2 perjuangan ibu untuk anaknya. Di saat si ibu sudah mengetahui bahwa harga hotdog itu udah naik, ibu itu langsung menangis dan pergi meninggalkan tempat itu. Tak terasa malam pun telah tiba. Ibu dan bayi ini belum ada makan loh seharian. Bayi ini pun tak henti-hentinya menangis. Ibu itu memeluk anaknya dengan sangat erat. Gak sengaja ada sebuah poster yang terbang ditiup angin dan menutupi muka ibu itu. Lalu si ibu itu melihat dan ternyata itu adalah poster tentang sebuah panti asuhan. Ibu itu langsung melihat ke arah bayinya. Dia sangat sedih mengingat kalau misalkan dia harus menitipkan anaknya ke panti asuhan. Tapi ibu ini tidak ada pilihan lain. Malam itu si ibu pergi ke panti asuhan. Walaupun sebenarnya ibu ini sangat sedih, tapi ibu ini meletakkan bayinya di depan pintu panti asuhan dan memberikan si bayi sebuah kalung. Apakah ibu ini akan tega meninggalkan bayinya di panti asuhan? Gimana kelanjutan ceritanya ya? Ada yang penasaran? Kita lanjut part 3. Kita lanjut part 3. Setelah si ibu itu memberikan kalung kepada bayinya, ibu itu mengetok pintu dan langsung pergi meninggalkan panti asuhan tersebut. Tak lama setelah itu, ada seorang bapak-bapak yang langsung datang dan membuka pintu. Bapak ini terkejut dan dia mengambil bayi tersebut. Sedangkan dari kejauhan, si ibu ini sangat sedih dan ibu itu menangis mengingat dia akan berpisah dengan bayinya. Bapak penjaga panti asuhan langsung membawa bayi itu masuk ke kamar dan menidurkannya. Tak terasa waktu pun cepat berlalu. Sekarang bayi kecil ini sudah bisa merangkak. Tiba-tiba bayi kecil ini melihat ada seekor kecoak di depannya. Kecoak itu melambaikan tangan kepada bayi kecil ini. Lalu ada seseorang yang menginjak kecoak itu. Anak nakal ini bernama Steven. Lalu bayi kecil ini langsung saja pergi meninggalkan Steven. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-5 tahun, tapi dia masih aja dibully sama si Steven. Tapi kita lanjut part 4. Kita lanjut part 4. Anak kecil ini kita panggil saja namanya Putra. Ibunya masih ingat loh kalau hari ini itu adalah hari ulang tahun Putra. Ibu Putra membawakan dia mainan berupa mobil-mobilan. Di sana ibu Putra melihat Putra menangis dan memegang kalungnya. Ibunya sedih dan langsung mendorong mainan itu ke arah Putra. Putra yang menerima mainan itu tertawa bahagia. Dia sangat senang dengan mainan itu. Di saat dia melihat ke sekeliling, tapi dia tidak melihat ada siapa-siapa. Dia langsung membuka pitanya dan ingin memainkannya, tapi anak nakal ini malah merebut mainan itu dari Putra dan mendorong Putra sampai terjatuh. Setelah dia mendorong Putra, dia malah langsung pergi meninggalkan Putra dan dia sibuk main mainan Putra. Di saat itu Putra sangat kesal melihat dia. Tapi tak lama kemudian bapak penjaga panti asuhan pun datang dengan membawakan sepasang orang tua. Apakah Putra akan diadopsi? Kita lanjut part 5. Kita lanjut part 5. Hari ini ada sepasang orang tua nih datang ke panti asuhan. Mereka ingin mengadopsi salah satu dari mereka semua. Lalu mereka membeli dan membicarakan mana yang mereka mau adopsi. Si ayah pun membuka kedua tangannya seakan ingin memberikan pelukan kepada anak yang mereka pilih. Putra sudah mulai terharu. Dia berpikir dia yang akan dipilih. Ternyata yang dipilih itu kawan yang di samping Putra. Hal tersebut membuat Putra sangat sedih. Dia menangis dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata Putra menangis di kamarnya. Dia menangis sambil melihat kalung yang diberikan
meninggalkan ibunya kepada dia. Tapi tiba-tiba kalungnya malah direbut oleh si anak nakal ini. Dia marah dan dia ingin merebut kembali kalung itu, tapi putra yang masih kecil, dia tidak bisa berbuat banyak. Tak sengaja kalung itu terlempar dan terbuka. Putra yang melihat itu segera berlari mengejar kalungnya. Tapi bapak penjaga panti beranggapan kalau putra ini nakal. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lanjut part 6. Kita lanjut part 6. Putra tidak sempat mengambil kalungnya dan dia dibawa pergi sama bapak penjaga panti asuhan. Ternyata putra itu kena hukum. Dia disuruh membersihkan toilet sama bapak penjaga panti asuhan. Lalu bapaknya suruh putra untuk segera beristirahat. Di saat malam itu putra nggak bisa tidur. Dia berusaha mengambil kalung itu dari Steven. Dia mengendap-endap ke tempat Steven, lalu mengambil kalung itu di dalam sakunya Steven. Dia segera pergi meninggalkan panti asuhan malam itu. Semalaman dia berlari menjauh meninggalkan tempat itu. Setelah putra berlari cukup jauh, dia berhenti dengan nafas yang ngos-ngosan. Dia melihat ke arah kalungnya dan berusaha membuka kalungnya kembali. Tapi dia nggak bisa nih, dia udah gigit, dia udah pukul. Tapi kalung ini nggak bisa kebuka juga. Akhirnya putra kesal dan melempar kalung itu. Akhirnya kalung itu kebuka. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lanjut part 7. Kita lanjut part 7. Setelah akhirnya kalung itu bisa dibuka, Putra sangat bahagia karena dia udah mengetahui gimana wajah asli dari ibunya. Putra menangis bahagia dan memeluk kalung ibunya itu. Pagi pun telah tiba. Putra berjalan sendirian di jalanan tengah kota. Dia berjalan dan bertanya kepada orang yang ditemuinya di jalan mengenai foto yang ada di liontin dia. Tapi tidak ada satupun orang yang mengenali ibunya. Scene beralih ke panti asuhan. Pagi ini penjaga panti asuhan membangunkan mereka semua. Anak-anak pun terbangun dan pergi menuju ke arah bapak penjaga panti asuhan. Bapak yang tidak melihat putra mengecek ke kasurnya dan dia terkejut karena putranya tidak ada di kasurnya. Mereka semua berlari dan pergi mencari putra. Putra yang berjalan sendirian mencari ibunya, tak sengaja dia melihat bapak penjaga panti asuhan dan kawan-kawannya yang lain yang berlari mencari dia. Dia segera mencari tempat persembunyian. Dan apa yang terjadi? Kita lanjut part 8. Kita lanjut part 8. Pagi ini Putra sudah mulai kelaparan. Dia nggak sengaja mencium aroma hotdog yang lezat. Dia segera berlari menuju tempat hotdog tersebut. Di sana dia meminta hotdognya kepada bapak yang menjual. Tapi bapaknya malah menunjuk harga. Dia yang tidak punya uang langsung mencuri hotdog itu dan berlari. Bapak si penjual hotdog itu marah-marah. Di saat Putra ingin memakan hotdognya, dia tak sengaja melihat ada seorang pengemis yang sedang kelaparan. Putra melihat ke hotdognya dan memberikan hotdog itu kepada pengemis tersebut. Pengemis itu bahagia dan memakan hotdog itu dengan lahap. Pengemis yang mendengar Putra menangis langsung menanyakan Putra kenapa, dan Putra melihatkan kalungnya kepada pengemis tersebut. Ternyata pengemis itu mengetahui tentang informasi mengenai ibunya Putra. Pengemis itu segera membawa Putra untuk bisa menemui ibunya. Tak jauh berjalan, Putra sudah melihat ada ibunya yang lagi jualan. Apakah Putra akan segera kembali kepada ibunya? Kita lanjut di part 9. Kita lanjut part 9. Ternyata kehidupan ibu Putra sudah lebih baik daripada waktu itu. Putra menangis bahagia dan segera berlari menuju ibunya. Tapi langkahnya dihentikan oleh Steven yang tiba-tiba mendorong dia. Putra pun terjatuh dan dia langsung digendong oleh Steven. Di sana dia berteriak memanggil mama. Ibu Putra yang mendengarnya langsung berlari dan mencari-cari Putra, tapi dia tidak menemukan Putra lagi. Ibu Putra bersedih, tapi untungnya ibu Putra melihat kalung itu. Ibu Putra mengambil dan memeluk kalung itu. Di sisi lain, Putra kena marah sama bapak penjaga panti asuhan. Bapak itu menasihati Putra agar Putra tidak main keluar lagi. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu, lalu bapak pun membukakan pintunya. Ternyata ibu Putra datang menjemput Putra. Putra yang menangis bahagia langsung berlari menuju ibunya. Akhirnya setelah lama Putra dan ibunya berpisah, sekarang mereka sudah bersama lagi. Begitulah cerita ibu yang berjuang untuk anaknya. Mau tahu cerita menarik lainnya? Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifin notif loncengnya. See you next time.